Pemirsa, doa kami untuk Anda adalah Anda sehat, bahagia, dan sukses selalu. Saya Coki Sitohang. Dan saya Amanda Hatch. Kami siap untuk memberikan cara tepat hidup sehat. Waduh, ini yang pasti kita tetap semangat ya hari ini Semangat, ya. Manda. Semangat untuk memberikan informasi dan berbagi pengetahuan, terutama untuk Anda ya yang memiliki masalah atau riwayat kesehatan. Kalau Anda juga ingin bergabung bersama kami di studio ya, mendapatkan solusi serta pencerahan dari praktisi kesehatan yang hadir, kita juga akan mengundang Anda. Caranya mudah sekali. Anda cukup kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email di bawah ini, pemirsa ya. Nah, hari ini saya dan Amanda juga dua orang praktisi kesehatan akan membahas seputar masalah penyakit jantung yang disebabkan oleh adanya penyumbatan di pembuluh darah. Bagaimana dampaknya kalau seseorang kena? Solusinya apa? Ya, langsung kita bahas dengan dua orang praktisi kesehatan. Betul, kita sapa dulu lah kalau gitu. Ada Mas Boy dan Mas Nurman. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita bahas dengan kedua praktisi ini, tahukah Anda pemirsa bahwa gejala penyakit lambung ini serupa dengan serangan jantung? Sedekat itu ya posisinya. Iya, Dan betul sekali apa yang saya katakan Bang Coki. Jadi memang secara anatomi ya, letak jantung itu kan di badan kita di dada sebelah Dada kiri sebelah kiri, ya, betul. agak ke bawah. Kemudian lambung itu juga di sebelah kiri ya, lebih ke bawah. Jadi ini kalau ada masalah di jantung atau ada masalah di lambung itu gejalanya hampir sama. Karena Ya, dekat. Karena dekat. Jadi kalau jantung kan sebenarnya masalahnya ada masalah dengan sirkulasi darah di jantung. Kemudian ada rasa nyeri dada yang hebat ya. Kemudian kadang bisa disertai ada mual juga. Dan ada nyeri yang menjalar, itu khasnya untuk jantung. Tapi kalau nyeri dada tadi bisa juga karena asam lambung yang naik, yang kita sebut dengan penyakit GERD. Itu nyerinya juga rasa terbakar, rasa nyeri, ada mual, ada sesak juga. Jadi hampir bersamaan. Jadi untuk pastinya nih, kalau misalnya ragu apakah ini jantung, apakah ini masalah dengan lambung atau pencernaan, harusnya segera lakukan pemeriksaan. Untuk memastikan ya, apakah ini masalah di jantung atau masalah di lambung. Apalagi untuk Anda yang lansia, jangan anggap sepele nyeri dada atau nyeri di bagian dada sebelah kiri. Ya, jadi kita ambil diagnosa yang terparah dulu, terburuk. Kalau memang ternyata itu adalah masalah lambung, kita bisa diatasi. Tapi kalau masalah jantung, kalau terlambat diatasi, fatal akibatnya. Karena pada dasarnya kayak gini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya anatomi, jadi di antara lambung sama jantung itu terdapat diafragma. Di diafragma itu sendiri itu terdapat yang namanya syaraf phrenikus. Nah, syaraf inilah jika ada jantung yang bermasalah atau lambung yang bermasalah, maka syaraf ini dia akan mengeluarkan rasa nyeri. Dan ini sangat mirip sekali ya satu sama lain. Itulah kenapa kadang-kadang orang-orang merasa bahwa oh ini ternyata sakit lambung saja. Ternyata enggak, bahwa ada jantungnya yang bermasalah di sana. Kadang orang takut didiagnosa. orang takut Mending sakit didiagnosa, lambung aja daripada sakit jantung Tapi gitu. gini loh ya, Mas Boy dan Mas Nurman, sering kali ya Bang Coki, orang kan memang dia sebelumnya sudah ada riwayat MAH gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika dia sudah ada serangan sakit lambung atau GERD, dia berpikir bahwa itu adalah GERD aja. Iya. Gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan ini bahwa adalah serangan jantung. Ya, Cara membedakan. tapi tidak ada salahnya, Nggak ada periksa salahnya. deh. Oh, Betul, Ya. benar kata Mas Boy tadi. Berpikirlah sesuatu yang terburuk dulu, baru bisa disingkirkan di kemudian hari. saya akan memutarkan sebuah video tentang narasumber yang sudah pernah kami hadirkan di episode terdahulu Go Healthy. Namanya adalah Sudiono. Pak Sudiono bercerita bahwa pernah mengalami serangan jantung, tapi kondisinya sekarang ini sudah jauh lebih baik, tentunya setelah menggunakan teknologi laser. Bagaimana perkembangan dan kemajuannya? Anda harus simak. Mari. Sering alami nyeri di ulu hati karena asam lambung. Sudiono tak menyangka jika rasa nyeri yang serupa ia rasakan kini berasal dari kondisi yang berbeda. Umur 45 tahun waktu itu, saya vertigo. Hasil lab menunjukkan bahwa ternyata kolesterolnya tinggi. Dan waktu itu 300. Saya kalau rasa tidak nyaman di badan, biasa itu saya dikerik. Kalau masuk angin sudah dikerik, selesai hilang. Sudah, beres. Selesai. Oke. Tapi kalau tidak selesai, saya minum obat warung. Ya, oke. Tahun 2018, saya sudah dikerik. Kok nggak hilang? Saya pikir waktu itu asam lambung karena masuk angin itu sudah nggak enak. Mampirlah ke rumah sakit. Diperiksa ternyata kolesterol tinggi. Nah, terus tahu kalau ada penyakit jantung? Hasil darahnya dan sebagainya diperiksa, di situ ada kolesterol 280, kemudian ada enzim jantung yang melebihi batas normal. Lebihnya sampai sekian ribu gitu. Ya 2000 lebih. Langsung kateterisasi. Di kateterisasi ternyata ada penyumbatan. Sadar ternyata hal tersebut disebabkan oleh kadar kolesterol yang tinggi.
hingga jantungnya bermasalah, Sudiono langsung memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya pasang ring, kemudian setahun yang lalu saya menggunakan teknologi laser, sekarang saya merasakan kesehatan yang saya rasakan luar biasa. Artinya apa? Sudah tidak vertigo lagi, kemudian nyeri-nyeri di lambung atau di hulu hati atau di dada, saya tidak merasakan itu. Kemudian saya juga menikmati tidur yang rasanya lebih berkualitas. Kemudian saya bisa beraktivitas seperti biasa. Kolesterol terakhir saya periksa, kolesterol itu saya di bawah 200. Kita flashback sedikit pemirsa, kondisi Pak Sudiono sebelum menggunakan teknologi laser. Ini seringkali dilakukan oleh banyak orang Indonesia. Ya, ada apa-apa sakit sedikit, krok, lalu minum obat warung. Istilahnya analisanya tuh analisa sendiri gitu ya. Tidak ada cek ke dokter terlebih dahulu ya. Jadi oh ini perkiraan, kira-kira ini masuk angin. Kalau bagi saya kalimat saya itu analisanya analisa supranatural. Yang penting kata orang tua saya begitu. Tapi ternyata ulu hati yang dirasakan oleh Pak Sudiono ini pemirsa adalah gejala dari serangan jantung. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kolesterolnya tinggi sekali dari 280 terakhir bahkan sempat 300 ya, dan juga beliau ini memiliki enzim jantungnya ini naik. Tapi itu sebelum menggunakan teknologi laser, Bang. Nah, setelah pakai laser, kolesterolnya itu sudah terkendali. Gula darah lebih terkendali, termasuk tensinya juga. Nyeri dada, nyeri ulu hati, itu yang mengganggu, tapi sudah hilang. Kemudian tidurnya menjadi lebih berkualitas, dalam, kemudian bangunnya juga lebih segar, bugar, dan lebih berenergi. Jadi penting sekali rupanya untuk memperhatikan kualitas darah dan pembuluh darah. Apa pendapat para praktisi kesehatan? Jadi kalau yang namanya nyeri dada, ini kita bisa kita kategorikan bahwa nyeri dadanya ini serasa seperti tertusuk atau tertimpa sesuatu yang sangat berat. Nah, gejala ini sendiri dikarenakan adanya kerusakan dari sel-sel otot jantung itu sendiri. Sel otot jantung ini pada dasarnya dia terjadi kerusakan karena tidak adanya oksigen dan nutrisi yang sampai ke sana. Diakibatkan adanya sumbatan di pembuluh darah jantung itu sendiri. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari pengentalan darah, gula darah yang tinggi, bahkan kolesterol yang tinggi. Tadi Mbak Amanda sudah bilang bahwa ada kata-kata krik di sana. Yang namanya krik ini, mau dia karena lambungnya, mau karena jantungnya, ini tidak bisa dijadikan salah satu solusi. Karena krik ini hanya efek placebo. Nah, selain itu sendiri, yang namanya sumbatan pembuluh darah jantung, kalau kita biarkan, maka akan terjadi kematian jaringan daripada otot jantung, yang akan menimbulkan tingginya kadar-kadar enzim-enzim jantung. Salah satu cara untuk kita tetap melancarkan aliran darah kita adalah kita konsumsi obat-obatan yang bisa menghancurkan sumbatan di pembuluh darah kita. Kemudian kita tambahkan teknologi laser. Teknologi inilah yang nanti meningkatkan kadar nitrik oksida di pembuluh darah kita. Ketika nitrik oksida ini dia meningkat di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan melebar, menghancurkan sumbatan di pembuluh darah, dan melancarkan aliran darah kembali. Nah, ini pemirsa di rumah harus tahu bahwa teknologi laser inilah yang nanti ikut membantu untuk melancarkan aliran darah dan juga mencegah terjadinya serangan jantung berulang. Ya, dan saya mau melengkapi mengenai masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting sekali ya. Jadi Pak Sudiono dan juga mungkin pemirsa yang punya karakter yang mirip dengan Pak Sudiono. Pertama pria, kedua usia sudah 66 tahun, artinya itu punya risiko kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya menurun. Kemudian ditambah dengan kolesterol tinggi, ditambah ada keluhan nyeri dada. Ya, jadi hati-hati nih, Anda yang punya beberapa faktor risiko seperti ini harus hati-hati. Anda harus jaga, harus pastikan tensi Anda normal, pastikan kolesterol Anda normal, gula darah normal, kemudian tidak ada masalah dengan jantung Anda. Ya, dan untungnya ini Pak Sudiono sudah melakukan pemeriksaan dan kemudian sudah dibantu atau terbantu dengan penggunaan teknologi laser. Ya, karena teknologi laser sendiri ini akan meningkatkan kerja dari sel tubuh kita. Ya, dengan usia yang bertambah, biasanya metabolisme tubuh kita akan menurun. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan lagi kerja daripada metabolisme tubuh kita, terutama sel mitokondria.
Ya, mitokondria itu bagian dari sel di tubuh kita yang berfungsi untuk atau sebagai dapur energi. Jadi dia mengolah kolesterol yang ada, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah kita, diubah menjadi energi. Jadi tidak heran Pak Sudiono setelah penggunaan teknologi laser, ya terlihat bahwa kolesterolnya bisa terkendali. Karena kolesterol dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh tadi, diubah menjadi energi. Dan kelihatan Pak Sudiono juga lebih berenergi Punya lagi, kekuatan. lebih bertenaga lagi, meskipun usia sudah 66 tahun ya. Kemudian teknologi laser ini juga menarik, ada yang kita sebut sebagai laser kuning, sinar kuning. Nah, sinar kuning ini yang membuat Pak Sudiono tidurnya menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Tadi kan dikatakan bahwa wah saya sekarang tidurnya enak, bangunnya lebih bugar, lebih segar. Nah ini salah satunya adalah tadi dengan tekanan darah yang terkendali, kolesterol yang terkendali, nyeri dadanya sudah banyak berkurang, kemudian tidurnya menjadi lebih pulas lagi sehingga semua sel-sel dalam tubuhnya ini sudah bisa kembali bermetabolisme dengan baik. Pemirsa, jangan sampai Anda mengalami serangan jantung. Oleh sebab itu kami berharap kisah dari Pak Sudiono tadi menjadikan pelajaran penting bagi kita semua. Segera take action. Sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kenapa dokter laser? Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada area pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Pemirsa, berdasarkan semua penjelasan tadi, saatnya bagi Anda menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Pertama-tama, hubungi nomor yang tertera di layar. Tim call center kami sudah siap untuk melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit bahkan lebih dokter laser. Namun ingat, tak puas pada. Namun tetap waspada pemirsa. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, kami masih punya satu bahan lagi, satu video dari seorang pengguna laser. Dia akan cerita kepada kita semua. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami masih lanjutkan pembahasan seputar waspada serangan jantung akibat dari pembuluh darah Anda yang bisa saja tersumbat. Apa penyebabnya tersumbatnya pembuluh darah sehingga bisa kena serangan jantung? Lalu solusinya apa? Tapi sebelum hal tersebut kami lanjutkan, pemirsa, tahukah Anda mengenai kandungan magnesium yang bermanfaat untuk kesehatan jantung? Kita kenalan dulu sama yang namanya magnesium. Magnesium ini merupakan salah satu mineral yang penting bagi tubuh kita. Salah satu efek dari magnesium ini adalah meningkatkan kesehatan jantung kita. Selain itu, magnesium ini juga dia berperan dalam mengatur tekanan darah kita. Dan yang pastinya bisa mengatur irama jantung kita. Jadi jika seseorang ini dia mengalami yang namanya kekurangan asupan magnesium, maka bisa terjadi nih, mulai dari tekanan darahnya menjadi tinggi, kemudian irama jantungnya dia jadi tidak beraturan, dan yang pastinya bisa menurunkan kesehatan jantung kita. Nah, sumbernya dari mana saja nih? Magnesium ini banyak sumbernya, mulai dari kacang-kacangan, kemudian daging-daging ikan ya, daging putih, kemudian dari buah-buahan juga banyak, ada dari pisang, bahkan dari jeruk juga. Nah, untuk pemirsa di rumah, jadi jangan lupa perhatikan asupan magnesium harian kita. Kenapa sih kita jarang dengar namanya magnesium? Jadi sebenarnya kita sebut sebagai esensial mineral. Ya, jadi mineral yang memang harus dikonsumsi atau mendapatkan dari luar, tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kemudian disebut juga sebagai trace mineral. Dalam jumlah sedikit diperlukan. Ya, kalau kekurangan tubuh tidak bisa bermetabolisme dengan baik. Jadi jangan sampai ini tidak ada sama sekali magnesium dalam sirkulasi darah kita. Tadi kita sudah belajar dari pengalaman Pak Sudiono tentang serangan jantung yang beliau rasakan. Sekarang ini juga kita akan ada cerita ya, bisa belajar dari pengalaman Pak Sigit. Beliau ini juga terkena serangan jantung. Ya, bahkan memiliki gejala-gejala yang memang diakibatkan dari komplikasi serangan jantung. Tapi beliau sempat abai sebelum akhirnya menggunakan teknologi laser dan merasakan betul manfaat dari teknologi laser. Kita lihat sama-sama ya cerita dari Pak Sigit berikut ini. Berawal dari gula darah yang tinggi sejak usia 40 tahun, masalah kesehatan Sigit menjadi semakin menurun. Hingga di usia 50-an,
ia mengalami penyakit jantung. Gula darahnya mencapai angka 700. Tensi juga ada tinggi, kolesterol juga tinggi. Betul. Mata kalau kita melihat itu orang itu jadi dua, kebayang. Gitu. Berbayang. Sering capek memang. Stamina loyo pokoknya ya. Ya, sering mengantuk, kayak tertekan sekali. Ditekan gitu. Iya, bawaan berat sampai menusuk ke tulang punggung belakang. Sakit sekali. Apalagi kalau pada waktu kita mau bangun pagi, itu terasa sakitnya ngilu sekali. Ini cuma otot kali. Dan ternyata ketika diperiksa ada 3 sumbatan. Iya, Ya? 60% sama 80%. Kalau kita jalan agak tinggi, jalan menanjak sedikit, itu lemas dan ngos-ngosan. Napas itu tersengal-sengal begitu. Tentu hal ini menjadi tamparan keras baginya. Untuk itulah, Sigit langsung bertekad untuk memperbaiki pola hidup. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya sudah tidak merokok lagi, olahraga jalan kaki, istirahat juga kita manage. Setelah menggunakan teknologi laser nih Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan untuk gula darah? HbA1c-nya itu normal, dan juga gula darah sesaatnya itu 120. Kita nggak terlalu ngos-ngosan lagi untuk mendaki yang terjal ataupun mungkin untuk berjalan tuh nggak terlalu kayak terhimpit di dada. Itu juga bangun tidur juga yang saya rasakan juga lebih fresh. Pemirsa, kalau ngelihat dari cara ngomongnya tadi Pak Sigit, lalu penampakannya seger, mukanya, nggak nyangka kita kalau beliau tuh mengoleksi daftar-daftar berikut ini. Diabetes dia punya, hipertensi, ada masalah jantung, Kolesterol kemudian juga. kolesterol tinggi. Di usia 40-an tahun itu gula darahnya bisa mencapai angka 700 gitu. Itu 3 kali lipat Hampir lebih. rekor ya. Rekor loh ini ya. Rekor, pernah di 800, tapi 700 sudah luar biasa. Terus belum berhenti di situ. Tadi masuk usia 50 tahunan, ada juga prestasi yang ikut naik ya. Di antaranya tekanan darah, kolesterol juga sudah mulai naik. Dan itu menyebabkan banyak ketidaknyamanan di tubuh dia. Betul, salah satunya tadi yang dia rasakan adalah ketika diabetesnya tinggi sekali gitu ya. Melihat saja tuh seperti berbayang ya pemirsa ya. Jadi ini ada gangguan visual gitu ya, sama penglihatan. Belum lagi juga rasa sesek nih Bang Coki. Sehingga akhirnya beliau sudah harus pasang ring dan memang ada sumbatan, 3 sumbatan tadi 60, 80 bahkan 100. Ya, 100% itu ada sumbatannya dan harus digunakan atau dipasangkan ring. Itu sebelum pakai teknologi laser loh. Sekarang ceritanya udah berbeda. Sudah berbeda. Jadi dengan penggunaan teknologi laser, seperti yang beliau tadi akui juga pemirsa, kadar gula darahnya stabil di kisaran 120 sampai 130. HbA1c-nya sudah turun. Normal malah ke angka 7 dulunya 11. Tekanan darah juga stabil, kemudian kadar kolesterol sudah jauh membaik dan sudah tidak ada lagi keluhan yang signifikan sejak sebelum menggunakan laser. Ini betul-betul kemajuan ya. Kalau kita punya penyakit ya, jangan sampai kemudian kita abaikan atau kita biarkan nanti juga bisa sembuh, bisa hilang sendiri. Hati-hati. Ada yang penyakit yang disebut sebagai ibu dari segala macam penyakit, yaitu diabetes. Oke, mulainya dari gula darah yang naik yang tidak terkendali dengan baik. Ya, gula darah yang naik ini akan menyebabkan darah kental. Darah kental akan merusak dinding pembuluh darah, kemudian akan mengganggu metabolisme. Dia akan mengganggu semua kerja dari sel-sel di dalam tubuh kita, kemudian terjadilah kerusakan itu. Nah, ini kita lihat nih gambaran dinding pembuluh darah orang dengan darah yang kental tadi ya. Kita lihat ini aliran darahnya menjadi tidak lancar. Oke, kemudian dia akan merusak dinding pembuluh darah dan kemudian terjadilah di situ peradangan dan terjadilah penumpukan lemak di sana. Ya, yang kita sebut sebagai adanya trombus, kemudian di situ lihat adanya atherosclerosis ya, di mana ada penebalan pada dinding pembuluh darah dan kemudian mengakibatkan aliran darah tidak berjalan dengan lancar. Masalah ini dampaknya luar biasa. Ya, tadi dari gula yang tinggi, kemudian dari kerusakan dinding pembuluh darah, terjadi kenaikan tekanan darah, kemudian nanti metabolisme sel terganggu, kemudian akan terjadi kerusakan jaringan, bisa terjadi masalah komplikasi yang lebih hebat lagi. Nah, teknologi laser ini akan membantu atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Teknologi laser dengan 3 sinar warnanya dia akan membuat penggumpalan darah tadi atau trombus tadi ini akan terurai dengan lebih optimal lagi ya, sehingga aliran darah akan menjadi lebih lancar, darah akan menjadi lebih bagus sehingga dia bisa mengalir dengan baik ke seluruh tubuh kita. Ya, dengan dampak tadi tidak ada kerusakan pada dinding darah, kemudian sel-sel bisa bermetabolisme dengan baik karena mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik. Teknologi laser ini juga akan memperbaiki kualitas daripada dinding pembuluh darah tadi. Ya, dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih elastis, lebih lentur dan harapannya tadi tekanan darah akan terkendali dan kemudian bisa menjaga kesehatan
kesehatan seluruh organ tubuhnya. Ya, karena pada dasarnya yang namanya metabolisme ini ya Mas Boy ya. Yang namanya metabolisme ini dia sangat berperan penting terhadap yang namanya kesehatan tubuh kita. Terutama pada orang yang diabetes. Nah, yang namanya diabetes ini bukan cuma gula darahnya yang biasanya tinggi, tapi kolesterol bahkan asam uratnya juga bisa ikut tinggi. Nah, inilah peran yang namanya teknologi laser untuk meningkatkan metabolisme di tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara merangsang sel tubuh kita, terutama merangsang mitokondria atau dapur energi untuk bekerja lebih maksimal lagi. Ketika orang tersebut dia terkena diabetes, biasanya dapur energinya ini nih yang malas untuk mengubah gula darah menjadi energi. Itulah kenapa pada orang yang diabetes biasanya gula darahnya menjadi tinggi dan terjadilah pengentalan darah. Nah, teknologi laser ini meningkatkan kinerja mitokondria sehingga gula darah yang tadinya ini muter-muter di seluruh tubuh ini akan diubah menjadi energi sehingga energi meningkat dan gula darah pun ikut terkendali. Selain itu, teknologi laser ini kan dipakai di pergelangan tangan. Di sana dia akan menyinari dua pembuluh darah besar kita, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kurang lebih seperti ini pemakaiannya. Jadi dua pembuluh darah besar inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide dan juga membantu sel-sel tubuh kita untuk meningkatkan metabolisme dengan cara merangsang mitokondria di dalam sel tubuh kita. Selain itu, teknologi laser ini juga akan merangsang atau menstimulus titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ada titik PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7 yang kesemuanya jika distimulus dengan benar dengan teknologi laser yang benar maka akan meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah dan menjaga organ jantung kita. Selain itu, teknologi laser juga sudah ada ekstensinya, kita sebutnya sebagai intranasal. Teknologi inilah yang nantinya bisa mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah di bagian otak kita. Dengan begitu mencegah terjadinya serangan stroke dan yang pastinya melancarkan aliran darah di area kepala kita. Mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita dengan terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan kita manfaatkan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup kita. Ya, pemirsa, jagalah kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan kualitas pembuluh darah ini menentukan kualitas hidup Anda. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Pemirsa, kisah kedua narasumber kami kali ini memiliki satu kesamaan, yaitu kedua-duanya pernah mengalami serangan jantung. Dan kami berharap kisah keduanya bisa menjadi pengingat yang baik untuk kita semua. Bahwa diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, jangan sampai diam di dalam tubuh Anda, tidak teratasi dengan baik, Anda abai, tiba-tiba komplikasi pun menghampiri. Ayo pemirsa, solusi demi solusi sudah kami sampaikan kepada Anda. Inilah waktunya Anda take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan dokter laser secara rutin, maka akan bantu mengatasi masalah-masalah tadi dan Anda pun tercegah dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda mendapatkan dokter laser, maka gunakan juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di area rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan peredaran darah di area kepala Anda. Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi Anda yang masih muda, merasa bugar, sehat, dan gak ada keluhan kesehatan apapun, bagus, selalu bersyukur. Tapi jangan kendor. Lebih baik Anda gunakan dokter laser sekarang juga, sedini mungkin, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Inilah waktunya bagi Anda dan saya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup kita semua. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga di nomor telepon call center yang muncul di layar. Inilah nomor telepon resmi. Anda tidak perlu merasa ragu, apalagi khawatir. Kami akan membantu Anda sampai menerima 1 unit bahkan lebih dokter laser. Pemirsa, sebelum saya akhiri program kami di episode kali ini, kami mohon partisipasi Anda untuk mengirimkan kritik, saran, dan masukan ke alamat email di bawah ini. Kami tunggu ya, supaya program ini bisa terus berkembang untuk Indonesia. Coki Sitohang, Amanda Haj, dan 2 praktisi kesehatan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat.
selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.